Nama suami Ketua DPR RI Puan Maharani yakni Happy Hapsoro belakangan muncul diduga terlibat dalam kasus korupsi BTS Kominfo. Kejaksaan Agung tetapkan Direktur Utama perusahaan suami Puan Maharani tersangka korupsi BTS 4G. Terdapat indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh yang bersangkutan bersama dari kasus korupsi timah 300 triliun, yaitu Supianto selaku PLT Kepala Dinas SDM Bangka Belitung periode tahun 2. Profil Ismail Thomas, legislator ya kan. Jangan main-main kalian para koruptor. Berinisial RP atas dugaan tindak pidana korupsi. Dia terjerat dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan eksekusi sita uang sejumlah 244,6 miliar rupiah. Wow, gila ya guys. Korupsinya nggak main-main. Itu adalah Mansan Agung Kuntadi yang mengatakan kerok, ya guys, 4 dari 6 tersangka yang langsung bikin ditahan di Indonesia rutan nggak Salemba maju-maju cabang ini. Kejaksaan. Ini kader PDIP satu persatu mulai diciduk KPK, anak buah Megawati satu persatu mulai ditangkapin. Wow. Lo nggak kenapa Tom Lembong yang ditangkap gara-gara korupsi malah dibelain sama pendukungnya Anies. Yang lucunya lagi, Pak Anies sendiri ini malah kasih statement kalau dia masih percaya sama Tom Lembong yang udah. Berapa jumlahnya? Kurang lebih sama Pak, yang mulia 35 juga? Iya. 35 miliar guys. 35 miliar saudara bagi-bagi. Udah 70 miliar lah itu. Iya yang mulia. Wih, iya sambil ketawa iya. Allah. Sekarang Kementerian Agama yang gokil baru menjabat udah nguak masalah kasus kuota haji dan ini hasil temuannya. pada jam 12.35 WIB. Proyek kereta yang dibangun di Sumatera pun dikorupsi hingga 1,1 triliun. Pak Jokowi pernah mengatakan sendiri dia akan mengatasinya dengan caranya sendiri atau ini dia madep ke depan ternyata. Satbor ya, bor sampai ke sini. Yang mempromosikan judi online, judol di live-nya sekarang sudah ketangkep ya. Terbukti bersalah sudah pakai baju oranye guys. Ya baik, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ya kali ini aku akan mengajak kalian untuk mereaction ya beberapa orang yang sudah ketangkep korupsi ya kan, yang mega korupsi ya, pokoknya korupsi kelas kakap sudah mulai ditangkepin ya kan guys. Dan ada juga beredar berita ya kalau suaminya Puan Maharani kecipratan juga ataupun diduga tersandung kasus korupsi BTS. Wow, luar biasa. Dan netizen pun berkomentar ya kan guys. Pantesan aja ya undang-undang perampasan aset korupsi itu susah disahkan oleh Ketua DPR ya, karena ini melindungi suaminya, itu kata netizen ya kan guys. Dan satu persatu ya kader-kader PDIP ini, anak buah Megawati ini sudah mulai ketangkep ya kan guys. Wah luar biasa. Nah jadi netizen juga berkomentar ya kan guys. Ya ibaratkan Pak Jokowi itu ataupun ibaratkan kita ini lagi belanja online. Pak Jokowi memasukkan keranjang, Pak Prabowo yang check out. Luar biasa. Oke, seperti apa videonya? Langsung saja kita simak dan sambil kita komentar, dan ini dia videonya. Nama suami Ketua DPR RI Puan Maharani yakni Happy Hapsoro belakangan muncul diduga terlibat dalam kasus korupsi BTS Kominfo. Terkait hal ini, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto angkat bicara pada Senin 29 Mei di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Dengan tegas, Hasto memastikan informasi tersebut tidak benar. Hasto meyakini PDIP tidak pernah terlibat atas kebijakan yang bertentangan dengan cita-cita reformasi. Seperti diketahui sebelumnya, Kominfo Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan tower BTS. Namun beredar kabar bahwa Johnny bukanlah satu-satunya elit politik yang terlibat dalam kasus korupsi. Diduga ada 2 tokoh elit politik yang juga menikmati uang haram tersebut. Satu diantaranya diduga Happy Hapsoro. Kini Kejaksaan Agung tengah mendalami informasi dan kebenarannya. Kejaksaan Agung tetapkan Direktur Utama perusahaan suami Puan Maharani tersangka korupsi BTS 4G. Nah,
nih guys. Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama PT Basis Utama Prima Muhammad Yusrizki sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS dan infrastruktur pendukung Kominfo periode 2020 hingga 2022. Ia langsung dilakukan penahanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. PT Basis Utama Prima adalah perusahaan yang ditunjuk untuk menyediakan panel surya sistem dalam pengadaan proyek infrastruktur paket 1 sampai dengan 5 BTS 4G bakti Kominfo. Perusahaan itu disebut merupakan milik Hapsoro Sukmono Hadi alias Happy Hapsoro yang merupakan suami politikus PDI Perjuangan Puan Maharani. Happy Hapsoro memiliki 75.924 lembar saham BUP atau setara 99,9% saham perusahaan. Kejagung sebelumnya menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Pada hari ini, tim penyidik Kejaksaan Agung Bidang Tindak Pidana Khusus telah memanggil Saudara YUS selaku Direktur Utama PT PUP sebagai saksi, di mana selaku Direktur Utama PT PUP yang bersangkutan ditunjuk untuk menyediakan panel surya sistem dalam proyek pengadaan infrastruktur BTS 4G paket 1 sampai dengan 5. Diduga di dalam penyediaan perangkat ini terdapat indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh yang bersangkutan bersama-sama dengan tersangka lain yang telah kita tetapkan terlebih dahulu. Benar. Setelah kita melakukan pemeriksaan secara intensif, penyidik telah menemukan alat bukti yang cukup sehingga pada hari ini juga yang pas mau ditahan malah nangis. Tersangka baru kasus korupsi timah 300 triliun yang satu ini kasus bikin ngakak guys. Simak yuk ceritanya. Setelah memeriksa sampai 195 orang saksi, Kejagung akhirnya menetapkan satu tersangka baru dari kasus korupsi timah 300 triliun, yaitu Supianto selaku PLT Kepala Dinas SDM Bangka Belitung periode tahun 2020. Hade, pejabat SDM lagi. Pada gak bener nih kerjaannya. Supianto diduga bersekongkol dengan pegawai di PT Timah untuk menyetujui rencana kerja dan anggaran biaya. Persetujuan ini diberikan meskipun tidak sesuai dengan ketentuan. Astaga, jadi ini salah satu pelaku yang bikin banyaknya tambang timah ilegal. Selain itu, Supianto dengan sengaja tidak melakukan evaluasi dan pengawasan pemegang izin usaha jasa pertambangan tahun 2020. Dan total tersangka korupsi timah sekarang menjadi 23 orang. Rasain kan sekarang akibatnya. Gak usah pakai acara nangis segala. Semangat terus Kejagung. Pasti masih ada tuh tersangka yang lainnya. Masih ada lagi. Wah, profil Ismail Thomas, legislator ya kan. Waduh, ditangkap juga. Lembaga peradilan kembali diamankan oleh pihak kejaksaan setelah menahan 3 orang hakim pengadilan Surabaya dan mantan petinggi Mahkamah Agung Korps Adiaksa kembali mencokok oknum. Ini zamannya Pak Prabowo ya. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta jangan main-main kalian para koruptor. Berinisial RP atas dugaan tindak pidana korupsi. Dia terjerat dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan eksekusi sita uang sejumlah 244,6 miliar rupiah yang melibatkan objek tanah milik PT Pertamina. Berdasarkan publikasi pihak kejaksaan, tanah itu di Jalan Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur. Adapun penahanan pada Rabu 30 Oktober 2024 ini dilakukan sebagai bagian dari upaya Kejaksaan Tinggi dalam menangani dan menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan aktor peradilan. Kejaksaan Agung menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola komoditi emas sebanyak 109 ton PT Antam tahun 2010-2021. Gila ya guys, korupsinya nggak main-main. Itu adalah mantan General Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia PT Antam dari berbagai periode. Di antaranya adalah TK menjabat periode 2010 hingga 2011, HN menjabat periode 2011 hingga 2013, DM menjabat periode 2013 hingga 2017, AH menjabat 2017 hingga 2019, MAA periode 2019 hingga 2021, dan ID menjabat periode 2021 hingga 2022. Tangkepin lah ya. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi mengatakan, ya guys, 4 dari 6 tersangka langsung ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan dan Rutan Pondok Bambu. Sementara tersangka lainnya sudah ditahan karena tengah menjalani penahanan untuk kasus lainnya.
Kuntadi menjelaskan, dalam perkara ini para tersangka diduga melakukan aktivitas secara ini apalagi nih kader PDIP satu persatu mulai diciduk KPK, anak buah Megawati satu persatu mulai ditangkapin. Wow, luar biasa Pak Prabowo, tangkepin semua. Langsung ditahan ke rumah tahanan Cipayung, Cikarang Timur hingga 20 hari ke depan. Kejari Kabupaten Bekasi menetapkan SL sebagai tersangka dalam kasus suap atau gratifikasi dari seorang wanita berinisial SR yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka. Ironisnya, SL ditetapkan sebagai tersangka pada hari kedua usai dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi periode 2024-2029. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Inilah tampak 16 pelaku kasus korupsi tambang timah yang merugikan negara hingga mencapai 271 triliun rupiah, guys. Siapa sajakah para perampok uang rakyat ini, guys? Yuk kita bahas. Yang pertama, Tamron alias Aon, owner dari CP Venus Inti Perkasa dan PT Menara Cipta Mulia. Ia sendiri diduga meminta Albani untuk menyediakan biji timah yang diambil secara ilegal di wilayah PT Timah, guys. Yang kedua, Ahmad Albani, manajer operasional tambang di CP Venus Inti Perkasa atau VIP, berperan sebagai penyuplai biji timah ilegal yang diambil dari PT Timah. Yang ketiga, Hasan Tiji, direktur utama dari CP VIP, menjadi tersangka dari hasil penyidikan sebelumnya. Keempat, Suswito Gunawan, komisaris dari PT Stan Indo Inti Perkasa. Ia pun bertugas untuk membentuk perusahaan boneka agar bisa mengakomodir pengumpulan biji timah ilegal. Yang kelima, MB Gunawan, direktur PT Stan Indo Inti Perkasa. Tugasnya pun sama dengan Suswito Gunawan. Yang keenam, Mokhtar Rizal Fahlevi Tabrani, Direktur Utama PT Timah Tbk tahun 2016 hingga 2021. Ia sendiri menandatangani kontrak kerjasama untuk memuluskan praktek korupsi itu, guys. Ketujuh, Emil Ermindra, Direktur Keuangan PT Timah Tbk dari tahun 2017 hingga 2018. Ia juga menjadi seorang pelaku yang menandatangani kontrak untuk bekerjasama untuk memuluskan praktek korupsi itu, guys. Yang ke-8, Kuang Yung alias Buyung, mantan komisaris CP VIP. Ke-10, Rosalina, General Manager PT Tim Utama PT SBS. Rosalina sendiri diduga menandatangani kontrak kerjasama yang dibuat oleh Mokhtar Rizal Fahlevi dan Emil Ermindra. Ke-11, Tony Tamsil, tersangka perintangan penyidikan. Ia sendiri diduga memberikan ancaman akan membakar alat berat proyek timah yang disembunyikan. 12, Suparta, Direktur Utama PT RBT. 13, Reza Andriansa, Direktur Pengembangan PT RBT. 14, Alwin Albar, Direktur Operasional PT Timah. Yang ke-15, Helena Lim, Crazy Rick Pantai Indah Kapuk sebagai manajer PT KSA. Dan ke-16, Herpey Mois sebagai perwakilan dari PT RBT, guys. Dan itulah, guys, 16 tampang dari perampok uang rakyat yang merugikan negara hingga mencapai 271 triliun rupiah, guys. Bahkan diprediksi angka tersebut akan terus naik. Jadi bagaimana pendapat kalian, guys? Dengan 16 koruptor ini, hukuman apa yang pantas untuk mereka semua? Silakan komen di bawah. Komen di bawah. Memang parah. Lo tau gak kenapa Tom Lembong yang ditangkap gara-gara korupsi malah dibelain sama pendukungnya Anies? Yang lucunya lagi, Pak Anies sendiri ini malah kasih statement kalau dia masih percaya sama Tom Lembong yang udah jelas terbukti korupsi, dan malah giring opini dengan nulis soal negara berdasarkan kekuasaan belaka. Setahu gue ya, koruptor itu emang harusnya ditangkap. Lo bisa lihat 10 hari Pak Prabowo menjabat udah ada 28 orang koruptor yang ditangkap dari 7 kasus korupsi yang ada di Indonesia. Tom Lembong itu cuma salah satunya aja. Intinya pemerintah sekarang tuh emang lagi bersih-bersih dan masih akan berlangsung. Kan dulu pada teriak tangkepin tuh para koruptor, sekarang koruptornya ditangkap malah dicebokin. Nah, dari semua bacotan SJW ini, intinya yang gue tangkap itu karena Tom Lembong pas Pilpres kemarin jadi jubir tim sesnya Pak Anies. Nah, Pak Anies Baswedan itu udah jadi kayak sebuah kultus atau aliran di sosial media, terutama di Twitter. Jadi ketika ada orang di ring satunya Pak Anies yang ternyata terbukti korupsi, mereka nggak terima. Harusnya bukan Tom Lembong yang ditangkap, harusnya tuh ini sampai dikasih tulisan mereka si paling tahu, padahal profile picture-nya kartun kalau nggak kepo. Intinya apa? Jangan standar ganda, bener ya bener, salah ya salah. Nah, sekarang gue mau denger pendapat kalian di kolom komentar. Tom Lembong parah nih, tangkepin aja ya semuanya ya kan, siapa yang korupsi memang. Nah, oke nih, KPK geledah rumah Menteri Desa. Jubir KPK melakukan kegiatan penggeledahan terhadap salah satu rumah dinas penyelenggara negara berinisial AHI di wilayah kakaknya Caimin. Penggeledahan dilakukan penyidik terkait dugaan tindak pidana korupsi pengurusan dana hibah untuk Pokmas dari APBD Provinsi Jawa Timur 2019
sampai dengan 2022. Dari penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan berupa uang tunai dan barang bukti elektronik. Wow, kakaknya Caimin, guys. Pemirsa, nama pengusaha Happy Hapsoro akhirnya disebut dalam persidangan kasus korupsi BTS 4G Bakti. Dalam fakta persidangan terungkap perusahaan milik Happy turut kecipratan aliran uang korupsi dari hasil bagi-bagi fee proyek BTS 4G Suaminya Bakti. Puan Maharani, Diduga guys. setoran fee mengalir melalui Muhammad Yusriski, mantan Direktur Utama Basis Utama Prima yang mengatur pengadaan power system BTS Bakti. Nama Jamie Suciawan setidaknya disebut hingga 10 kali dalam dakwaan 6 terdakwa korupsi BTS Bakti. Jamie disebut terlibat dalam pengurusan dan pemenangan tender BTS Bakti hingga bagi-bagi fulus hasil korupsi. Namun hingga kini statusnya masih sebatas saksi. Oh, kok kenapa belum ditangkepin Dari juga selisih ya? keuntungan proyek yang didapatkan, Jamie ternyata memberikan fee kepada Irwan Hermawan dan Muhammad Yusriski Mulyawan. Kala itu, Muhammad Yusriski masih menjabat sebagai Direktur Utama PT Basis Utama Prima, perusahaan investasi milik Hapsoro Sukmono Hadi, atau lebih dikenal dengan sebutan Happy Hapsoro. Suami Puan Maharani. Selain dari Irwan Hermawan, ada juga? Ada, tapi Irwan yang minta. Dari Irwan yang sampaikan untuk kasih ke Yus. Berapa jumlahnya? Kurang lebih sama, Pak, Yang Mulia, 35 juga? Iya. 35 miliar, guys. 35 miliar, saudara bagi-bagi. Udah 70 miliar lah itu. Iya, Yang Mulia. Oh iya, sambil ketawa, iya. Allah. Di mana diberikan secara bertahap juga? Sama, Yang Mulia. Sama. PT BUP juga bilang atau biasa disebut juga dengan Basis Investment, 99% sahamnya dimiliki oleh Hapsoro Sukmono Hadi. Dalam persidangan terungkap, selaku Direktur PT BUP, Yusriski meminta jatah pengadaan power system untuk proyek BTS 4G Bakti paket 1 hingga 5. Apa betul Bapak pernah diminta Pak Jimmy untuk transfer ke beberapa perusahaan? Betul. Di antaranya PT apa, Pak? Anugerah Mega Perkasa, Truba. Truba? Ya. Berapa Truba itu, Pak? Truba 7 miliar. 7 miliar? Ya. Bapak tahu punya siapa Truba itu? Tidak tahu saya. Di BAP Bapak coba dibaca. Saya pernah menanyakan kepada Jamie kenapa tidak memfokuskan membayar hutang dia ke saya dan malahan membantu PT Trubajaya Engineering. Jamie menjelaskan bahwa dia ada urusan dengan pemilik PT Trubajaya Engineering yang tidak perlu saya ketahuin. Di kemudian hari saya baru tahu bahwa pemilik PT Trubajaya Engineering adalah Pak Hapsoro. Siapa? Pak Hapsoro. Ya. Pak Hapsoro itu siapa? Dalam tanda kurungnya siapa itu? Happy. Happy? Ya. Baik. Saudara tahu dari mana? Saya baru tahu ya pas penyidikan itu. Pas penyidikan? Ya. Yang ngasih tahu siapa? Jaksa. Jaksa? Ya. Absennya nama Happy Hapsoro dalam penyidikan kasus korupsi BTS 4G Bakti dinilai janggal oleh praktisi hukum Petrus Celestinus. Sebab meski nama BUP disebut-sebut dalam dakwaan 6 terdakwa saat ini, namun pemiliknya belum sekalipun diperiksa Kejaksaan Agung. Oh iya ya. Sehingga kita curiga, apakah penyidikan dalam kasus korupsi Menara BTS 4G ini berjalan sesuai dengan pesan, perintah, harapan Menko Polhukam atas nama Presiden agar proses perkara ini dilakukan dengan pendekatan hukum murni. Kalau bicara tentang hukum murni berarti tidak pandang bulu siapapun dia. Ya, harusnya. Ternyata ini tidak berjalan seperti itu. Buktinya, riwayat masuknya PT Basis Utama Prima di dalam perkara ini atau dalam proyek besar ini hilang dari fakta-fakta yang seharusnya diungkap oleh jaksa. Apakah karena memang dari sejak awal jaksa tidak menggali siapa itu Basis Utama Prima, atau memang digali tetapi kemudian diselamatkan? Sedikitnya 27 kali nama Muhammad Yusriski disebut dalam surat dakwaan 6 terdakwa kasus BTS 4G Bakti. Begitupun dengan nama PT Basis Utama Prima atau BUP juga turut disebut.
Benarkah Yus Rizky bergerilya sendirian dengan mengatasnamakan PT Basis Utama Prima, ataukah justru sengaja dikorbankan? Sekarang Kementerian Agama yang gokil baru ngejabat udah nguak masalah kasus kuota haji, dan ini hasil temuannya. Menghasilkan temuan sebagai mengakibatkan adanya praktek pemberangkatan 3.503 jamaah haji khusus dengan status tanpa antri, mendaftar tahun 2024 dan berangkat tahun 2024. Sedangkan harga haji di tahun 2024 93 juta dikali 3.500, dan ini hasilnya. Dan itu adalah jumlah uang yang harus dikeluarin sama orang yang mau haji di Indonesia. Tapi pasti ada uang paham yang harus dikeluarin sama mereka agar bisa berangkat di tahun 2024 juga. Nggak ngantri kayak orang-orang sebelumnya yang harus antri sampai dengan 10 tahun. Dan jujur ini udah kekuak. Pertanyaannya, siapa yang akan bertanggung jawab dan siapa aja orangnya yang sudah merugikan untuk orang-orang yang mau berangkat haji tapi malah dipersulit, bahkan dizolimin. Ini urusannya sama Tuhan. Kita tunggu nih Kementerian Agama, siapa yang bakal nyiduk orang di balik layar ini. Mantap. Tepatnya pada jam 12.35 WIB. Proyek kereta yang dibangun di Sumatera pun dikorupsi hingga 1,1 triliun. Pak Jokowi pernah mengatakan sendiri dia akan mengatasinya dengan caranya sendiri atau dengan cara tinggal saya bisikan. Oh, di sana ada yang nakal. Oh, di sana ada yang nakal. Nah, ini dia kejadiannya. Di proyek kereta ini udah ketangkep kan. Waduh, ini siapa lagi nih? Oh, ini terakhir ya, video terakhir. Siapa ya? Aku dari sini aja. Komentar dari sini aja. Ini dia, dia madep ke depan ternyata. Satbor ya, bor. Sampai ke sini. Yang mempromosikan judi online, judol, di live-nya sekarang sudah ketangkep ya. Terbukti bersalah, sudah pakai baju oranye ya. Pahmi jangan tinggi-tinggi, Pahmi awas. Ya. Sudah diantarkan. Mantap Pak Prabowo ya. Panggul aku. Hukum tidak memandang bulu. Siapapun lah ya kan. Nah, itu dia ya kan guys. Setbor ya yang selalu sering live ya kan. Tapi di sana mempromosikan judol, akhirnya ketangkep juga. Nah, ini menurut aku pemerintahan Pak Prabowo ini nggak memandang bulu siapapun ya kan. Dan yang bikin kita aneh juga ya kan, suaminya Puan Maharani sudah sering disebut ya, tapi masih menjadi saksi. Kok gimana ya, kok jadi janggal gitu ya guys ya. Apakah dilindungi gitu ya, kita nggak tahu lah. Kita tunggu aja lah episode selanjutnya ya. Nah, menurut netizen ya kan, pantesan aja ya undang-undang perampasan aset korupsi itu susah disahkan oleh ketua DPR ya karena ini ya, karena suaminya mungkin ya diduga ikut juga korupsi ya, soal BTS ya. Mantap, semoga aja lah ya semua ini terkuak ya, terang benderang, amin ya robbal alamin. Di pemerintahan Pak Prabowo, semoga korupsi yang lama-lama ya, yang dulu-dulu semuanya terkuak ya. Nah, jadi gitu ya guys. Ibaratkan kata netizen, ibaratkan Pak Jokowi itu, ibaratkan kita ini lagi belanja online ya. Pak Jokowi itu memasukkan ke keranjang, Pak Prabowo yang check out ya kan guys. Aduh, mantap guys. Oke guys, apa tanggapan kalian? Silahkan berkomentar di bawah dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.